Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi berikutnya di bab 12 mengenai Oracle Net Service. Nah, ketika Anda sudah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menggunakan database control untuk membuat listener tambahan, membuat alias service Oracle Net, mengkonfigurasi connect time failover, dan mengontrol listener Oracle Net. Tapi kita tidak menggunakan database control ya, kita menggunakan cara command line ataupun pakai tool yang tersedia. Kemudian menggunakan Oracle Net Manager untuk mengkonfigurasi klien dan koneksi-koneksi middle tier. Lalu yang terakhir adalah menggunakan TNS Ping untuk menguji konektivitas Oracle Net. Nah, apakah itu Oracle Net Service? Ya. Jadi Oracle Net Service itu adalah layanan dari Oracle untuk menghubungkan antara klien dengan server. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa di sebelah kanan dari gambar ini itu terlihat RDBMS atau Relational Database Management System-nya ya, atau software yang mengatur sebuah database ya, atau yang kita kenal dengan database server di dalam. Kemudian di sebelah kirinya itu ada gambar telinga yang kita sebut sebagai listener. Ya. Mengapa kok telinga? Karena dia mendengarkan request dari klien. Ya. Kita lihat di klien di sini dia punya aplikasi ya, punya beberapa aplikasi. Ya, baik itu aplikasi yang berbasis desktop atau web itu ada di sisi sini ya, Oracle Net. Nah, di sebelah kiri di sini adalah klien or middle tier. Dia bisa jadi klien langsung atau end user ataupun hanya middle tier. Middle tier itu seperti halnya server tapi servernya sisi tengah. Ya, dia biasanya adalah berupa application server. Nah, ketika aplikasi ini terhubung ke database Oracle, maka dia harus melewati listener. Ya, dia harus melewati listener ini. Nah, listener ini akan melakukan pengecekan apakah request yang ada di sisi user atau handshaking pertama itu sudah benar terkait dengan database yang dilayani oleh listener ini. Listener ini seperti halnya port ya. Jadi kalau readernya adalah port di OS-nya yang bertugas untuk mendengarkan request pertama kali oleh klien terhadap database server yang dia tangani. Nah, di sisi klien ataupun sisi server itu nanti ada file namanya Oracle Net Configuration File yang menyimpan data konfigurasi hubungan antara klien dengan server. Oke, kita lanjut. Nah, satu listener itu nanti bisa melayani satu atau banyak database. Ya. Jadi satu listener itu bisa melayani satu atau banyak database. Nah, listener sendiri itu nanti ada di Oracle Net Configuration File, itu letaknya di Oracle Home Network Admin, kemudian di konfigurasinya listener.ora, ya, dan satunya lagi adalah sqlnet.ora. Kemudian ini adalah aplikasi servernya, ya bisa jadi ini adalah database control yang akan terhubung ke database harus via listener. Nah, kemudian bagaimana kita memonitor listener? Ini kalau Anda lihat, ini di bagian database control ya. Itu ada gambar listener-nya di bagian listener ya.
Saya akan mencontohkan Anda bagaimana memonitor listener dengan menggunakan utility. Ya, dengan menggunakan utility command line. Ya. Perintahnya adalah Anda tinggal mengetikkan perintah-perintah ini, ya, lsn rctl, ya, ada status, ada start, ada stop. Nah, kita lihat saja ya, kita lihat, langsung kita praktekkan ya. Ketika Anda menggunakan komen, ya, seperti ini, itu Anda bisa langsung ketikkan lsn rctl status. Nah, Anda bisa mengecek listener Anda ini on atau tidak dengan menggunakan perintah ini. Maka akan muncul deretan service yang dilayani oleh listener ini. Ya, Anda bisa lihat di sini keterangannya aliasnya listener, dia di komputer saya ini 32 bit version, ya, versinya 11.2. Startnya itu mulai 28 November. Jadi sejak tanggal 28 komputer saya ini up terus, ya. Ya, kalau saya matikan biasanya saya hibernate aja gitu ya. Tapi secara fisik kan enggak mati. Kemudian uptime-nya ini sudah 12 hari ya. Security-nya pakai local OS authentication, SNMP-nya adalah off. Kemudian letak dari listener parameter file-nya ada di Oracle Home, Network Admin, kemudian listener. Ya, ini bisa kita geser. Listener.ora. Listener parameter file-nya. Listener log file-nya ada di Oracle Home log.sml. Kemudian dia melayani atau diletakkan di server hostnya ini ya. Port default-nya adalah 1521. Kemudian dia melayani beberapa service, salah satunya adalah service ORCL, ini database Oracle-nya. Ya, instannya adalah ORCL, statusnya ready. Yang lain ini adalah bukan database, ya, dia hanya tools bantu saja. Kalau kita lihat, kita akan coba mengubah statusnya, listener jadi berhenti, kita stop saja. Nah, kita lihat di sini successful, kemudian kita lihat statusnya bagaimana. Nah, ini muncul keterangan TNS no listener. Listenernya tidak bekerja. Ya, kemudian kita start listenernya. Nah, dia sudah bekerja kembali. Kalau kita lihat statusnya ya sama dengan yang ini ya. Dia sudah bekerja kembali. Cuma masalahnya di sini service-nya ORCL-nya hilang ya. Kalau tadi kan ada ya. Nah, ini biasanya minta database-nya minta di start. Minta di restart lagi ya. Nah, cara yang paling mudah adalah Anda dengan menggunakan, kalau di Windows itu di Windows Service ya, di Windows Service. Nah, ini. Nah, cari saja bagian Oracle ya. Nah, ini. Cari saja di bagian Oracle itu ada ini. Kalau ada kata-katanya listener berarti ini service untuk listener, kemudian ada kata-kata Oracle Service ORCL, ini adalah service database-nya, ini bisa kita restart ya, untuk supaya tadi koneksi listenernya bisa dibaca ya.
Oke, kita tunggu sejenak ya, agak lama untuk start dan stopnya database via Oracle Service. Oke, ini sudah mulai start kembali. Kita tunggu beberapa detik kemudian ya. Nah, sudah jalan. Kemudian kita lihat statusnya. Nah, ini sudah kembali lagi ya. Service ORCL. Nah, ini sudah jalan. Kemudian untuk listener yang di Windows Service ini ya, Anda bisa start dan stop dari sini. Kemudian cara mengetes koneksinya, ya, mengetes koneksinya, Anda bisa menggunakan SQL Plus, ya, SQL Plus di sini, sh/sh. Nah, ini jalan ya, jalan seperti ini. Kemudian kita coba stop. Stop. Kemudian kita coba SQL Plus, ini masih jalan ya. Nah, kalau yang model seperti ini dia nggak butuh listener. Ya, mengapa? Karena aksesnya via server. Ya, ini yang nggak baca ini adalah server. Jadi dia nggak lewat listener. Kalau dia lewat listener, maka kita harus pakai mungkin seperti ini ya. Ini pakai listener kalau ini. Ya, localhost 1521 ini portnya ya. Kemudian /orcl. Karena listenernya nggak jalan ya nggak bisa. Harus di start dulu. Start dulu. Oke, tapi ORCL-nya nggak dilayani oleh service ini. Tapi kita coba masuk ya, bisa nggak? Nah, bisa masuk di sini ya. Bisa masuk. Kita select bintang from tab. Masih bisa masuk ya. Oke, itu caranya. Oke, itu ya. Kemudian memonitor dengan kontrol listener. Listener kontrol menyediakan dua pilihan pemonitoran, yaitu service dan status. Tadi sudah ya, sudah saya demokan. Kemudian koneksi-koneksi OracleNet. Untuk membuat suatu koneksi klien atau middle tier, OracleNet membutuhkan klien untuk mengetahui apa. Yang pertama adalah host di mana listener berjalan. Ini biasanya IP address saja cukup. Kemudian port listener pemonitor. Ya. Jadi listener tadi ditaruh di port mana, itu biasanya standarnya 1521. Anda bisa ganti dengan port yang lain ya. Kemudian protokol listener yang digunakan bisa TCP atau TCP/S. Kalau ada S-nya berarti Anda harus install SSL-nya ya. Saya lebih repot dan saya belum pernah juga ya. Kemudian nama dari service yang ditangani listener. Tadi nama database name-nya atau SID-nya apa. Biasanya kalau Anda pakai Oracle 10G ataupun 11G, default-nya adalah ORCL. Dan settingan ini akan masuk ke OracleNet configuration file. Kita lihat lagi. Kemudian OracleNet mendukung beberapa metode dari informasi pemecahan koneksi. Jadi cara untuk koneksi ke database Oracle, ya, ini ceritanya adalah antara komputer server dan komputer klien terpisah. Kalau saya tadi, yang saya demokan ya antara klien dan servernya jadikan satu komputer. Saya nggak punya lagi contoh untuk komputer yang lain gitu ya. Oke, tapi nanti saya demokan ya yang koneksi ke komputer lain ya.
Kemudian cara yang pertama adalah dengan menggunakan EasyConnect. Yang tadi saya demokan, yang ada add IP address .2.15.21/orcl itu adalah EasyConnect. Kemudian kita bisa aliaskan dengan local naming. Ya, nanti kita bisa praktekkan. Berikutnya dengan directory naming ini nggak kita praktekkan, ya, dan external naming ini juga nggak kita praktekkan. Jadi yang bisa kita praktekkan itu dua, EasyConnect dan local naming. Ya. Oke, lanjut. EasyConnect seperti yang saya infokan tadi, ya, ada add, kemudian ini username password ya, add, baru IP address-nya, /2 portnya yang listener-nya di port berapa, /service-nya, di ORCL. Nah, secara default dijalankan ya, jadi ketika ada koneksi itu EasyConnect. Yang kalau misalnya nggak ada penamaan di belakang add, itu biasanya adalah EasyConnect. Kemudian tidak meminta konfigurasi client side, ya, jadi client side-nya tidak perlu kita konfigurasi. Kemudian hanya mendukung protokol TCP/IP ya, tanpa SSL. Ya. Kemudian tidak mendukung untuk advanced connection option seperti connect time failover, source routing, dan load balancing. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada dua database, ya, misalnya untuk keperluan database terdistribusi, bila mana ada satu server itu down, maka koneksi akan bisa dialihkan ke server yang masih on. Makanya itu ada connect time failover, ya, biasanya ya ada source routing dan load balancing. Yang EasyConnect sudah saya praktekkan tadi ya. EasyConnect yang ini. Nah, ini ya, ada SQL plus username password ya, username-nya ESA, password-nya ESA, add. Nah, localhost tinggal Anda ganti dengan nama IP address-nya, kemudian .2.15.21/orcl. Kalau nggak ada add, ya, itu berarti sebenarnya EasyConnect. Ya, default-nya adalah ini. Localhost 1521/orcl. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita menggunakan local naming. Ya, local naming itu caranya Anda bisa gunakan ini, namanya adalah Net Manager. Ya, Net Manager seperti ini. Oke. Kemudian Anda bisa lihat listener tadi ini sebenarnya konfigurasinya seperti ini ya. Ada address 1, hostnya adalah biasanya standarnya adalah nama PC-nya, atau bisa Anda ganti ke localhost juga bisa, ataupun IP dari server, port standarnya 1521. Kemudian berikutnya adalah koneksinya ya. Misalnya saya buat ORCL. Ya, ORCL ini nanti nama koneksinya yang ini ya, ini nama koneksinya ini. Nama koneksinya. Panah ini ya. Itu saya aliaskan atau saya buat nama koneksinya yaitu ORCL ya. Kita coba tes apakah bisa berhasil. Nah, ini berhasil ya. Ini berhasil. Nah, ketika saya ingin connect ke server ya, maka saya tinggal mengetikkan begini. Ya. SQL plus ya tools-nya, kemudian username dan password. Add. Nah, nama net service name-nya tadi nggak bisa ke bawah lagi. Nama net service-nya adalah ORCL tadi ya. Nah, ini bisa connect seperti ini. Jadi ORCL ini adalah local naming, ya, konfigurasi dari local naming. Nah, ini ibaratnya ORCL ini aliasnya tadi localhost, jadi dia bisa masuk
ke server. Ya, jadi satu di sini ya, ini antara klien dan server jadikan satu. Saya akan tunjukkan koneksi ke server yang lain ya, ke server yang lain. Ya, saya siapkan dulu. Oke, saya mempersiapkan server ya. Server ini Oracle 12C ya, 12C. Ya, kita bisa lihat seperti ini, SQL Plus AS SysDBA. Nah, ini ya, Oracle Database 12C. Ya. Ini di IP komputer saya ya, di kampus ya. Jadi saya ini meremote kampus. Oke. Saya akan membuat koneksi dari komputer saya yang ada di rumah ini ke kantor ya. Pakai jaringan VPN ya, pakai jaringan VPN ya. Ini komputer saya ya. Ini kan Oracle 11G ya. Nah, oke. Pakai Easy Connect gimana, Pak? Ya. Kita lihat pakai Easy Connect. Oke. SQL Plus Easy Connect ya. Kebetulan di sana ada user Scott/Tiger add IP-nya ini. Portnya 1521/orcl ya, kita coba. Maaf, keliru ya. Keliru IP. Keliru IP. Oh ya, sebelum itu pastikan ya, pastikan portnya di firewall-nya itu sudah Anda izinkan atau sudah Anda allow ya. Ini di advanced setting. Di advanced setting. Nah, di sini saya sudah tambahkan port Oracle, sudah saya allow ya. Ini portnya. Nah, 1521 ya, lokal portnya. Scope-nya itu ini IP address ya, bisa ngakses. Oke. Ini berarti IP-nya ini harusnya ya. Saya pastikan lagi IP-nya biar enggak keliru lagi. Saya cek. IP config 13151 benar. Oke, ini 13151 portnya ORCL ya. Kita coba. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, connected to Oracle Database 12C. Jadi ini sudah masuk ke sana. Ya, sudah masuk ke sana. Saya exit lagi. Di sana saya matikan listener-nya ya. Saya akan matikan listener-nya. Bisa caranya seperti ini, lsnr ctl stop. Nah, ini kalau di Windows 10 ini ya, Windows 10 ini tidak bisa, kita pakai atau gini ya. Ini command prompt, tapi ini run as administrator ya, kita coba ya. ls nr ctl stop. Nah, ini bisa ya. Dengan run as administrator itu bisa. Ini sudah stop mestinya ya. Kalau kita lihat statusnya bagaimana? Nah, ini no listener ya.
Kita coba connect lagi dari komputer saya ke komputer server. Nah, ini ya. Lama nunggunya ya. Karena memang servisnya di stop. Portnya open, tetapi servisnya di stop. Yang terjadi adalah, nah ini nggak bisa masuk-masuk, gitu ya. Nggak bisa masuk-masuk. Nah, DNS connect timeout occur. Ya, ini saya hidupkan lagi. Ini start. Oke, kalau ini lebih lancar ya. Ini status. Kalau yang komputer saya tadi harus restart database-nya. Ini bisa langsung ya. Kita coba tes lagi. Nah, bisa masuk ya. Kemudian kalau pakai local naming, ya pakai ini. Ya, saya ini aja ya, kompi kantor. Kompi kantor itu hostname-nya ini sudah tersedia 13151, port number-nya 1521. Ya, ini tinggal masukkan kompi saya ya. Berarti ini koneksi ke komputer saya dengan menggunakan local naming ya. Oh, keliru ya. Maaf, keliru. Kompi underscore kantor, kompi underscore saya ya. Saya ralat lagi. Makanya kok lama gitu ya. Tapi ini keliru ya. Kompi saya ini menuju kemana? Kompi underscore saya enggak ada ya. Berarti ini harusnya error. Harusnya error. Kalau terlalu lama ya kita buat komen baru. SQL plus code tiger at kompi kantor. Nah, bisa ya. Oke. Jadi isi connect dengan local naming kita juga sudah buktikan, registernya kita stop, ya dia akan berhenti ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, local naming, kemudian directory naming kita harus pakai LDAP ya. Nah, ini kita tidak bisa praktekkan ya, tapi cukup dengan VC Connect ataupun dengan menggunakan local naming itu juga bisa. Ya, ini pakai LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Oke. Kemudian Advanced Connection Option ya. OracleNet mendukung Advanced Connection Option pada lokal dan directory naming. Ada sistem connect time failover dan load balancing serta source routing. Nah, ini bisa nanti kita praktekkan ya. Caranya bagaimana untuk konfigurasi yang tadi ya. Nah, ini Anda bisa coba yang connect time failover ya. Connect time failover yang local load balancing ini harus koneksi yang banyak gitu ya. Baru bisa kita praktekkan load balancing ya. Tapi yang bisa kita praktekkan adalah connect time failover ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita lihat aja. Kita harus pakai ini, nggak bisa pakai yang kita nggak bisa pakai yang pakai easy connect ya, harus pakai ini local naming. Nah, ini contohnya ini. Saya akan membuat koneksi baru. Ya, ini terhubung ke server yang di kantor ya. 13151 portnya 1521. Oke. Kita simpan dulu. Jadi ketika Anda membuat, itu jangan lupa disimpan ya. Kita
Mantap. Ya, jadi kita klik file, nanti simpan. Kemudian di sini ada pengaturan ya, pengaturan. Try each address in order until one success. Use each address in order until destination reach. Apa bedanya ya? Kayaknya sama aja ya. Ini kalau kita Indonesiakan ya, coba setiap alamat secara berurutan ya, secara berurutan sampai satu sukses. Kalau yang ini gunakan setiap address berurutan sampai tujuannya tercapai. Ya, kita lihat lagi nih ya. Terus try each address randomly until one. Ini kalau ini nomor 2 dia random saja ya, tidak berurutan. Kalau yang nomor 3 try one address selected at random sama ya. Ya. Kemudian use each address in order until tadi ya. Kemudian use only the first address. Nah, kita gunakan yang apa? Mana ya? Kita gunakan yang pertama saja ya. Kita gunakan yang pertama. Nah, nanti percobaannya bagaimana? Nah, kita akan matikan. Ya, kita akan matikan database-nya. Ya. Kita akan matikan database-nya. Ini kita lihat dulu ya. Tadi pakai ORCL ya koneksinya. Nah, ini seperti ini. Ini koneksinya pakai ORCL. Ini saya baru aja buat koneksi baru aja supaya lebih ke atas. Nah ini ya, ini SQL Plus. Tadi kan skenario-nya saya ulangi lagi ya. Jadi skenario tadi di net servernya ORCL itu ada 2 alamat. Ya, alamat yang pertama menuju ke komputer saya. Alamat yang kedua menuju ke server, ya, server 12C. Ya, kalau server komputer saya itu Oracle 11G. Ya. Nah, ini kita praktekkan koneksinya file over tadi ya. Ini kondisinya komputer saya database-nya masih on ya. Nah, kita coba bisa nggak masuk. Nah, ini ya. Ini masuk ke Oracle 11G, berarti ini masuk ke komputer saya. Sekarang kita coba, ini saya matikan database-nya. Database-nya saya matikan. Oke, saya matikan. Ini saya masuk ya. ORCL. Nah, ini kan SQL Plus Scout Tiger, kemudian ini adalah nama koneksinya tadi yang punya 2 address tadi ya. Nah, komputer saya mati, begitu mati, dia akan beralih ke koneksi yang kedua, yang Oracle Database 12C tadinya. Nah, itu. Jadi, penerapan dari connect time failover sudah bisa kita lakukan ya. Tapi kalau load balancing ini tidak bisa, ini harus koneksi banyak ya. Jadi ini membagi kalau load balancing ya. Jadi kalau misalnya server 1, server 2 itu kalau terkoneksi banyak klien itu dibagi rata koneksinya. Ya, itu load balancing. Oke. Kemudian berikutnya adalah menguji konektivitas OracleNet. Gunakan utility TNS Ping untuk menguji alias service OracleNet. Ya, yang pertama memastikan koneksi antara klien dan listener OracleNet.
ya, tidak memeriksa bahwa servis yang diminta tersedia, mendukung nama-nama pemecahan isi connect, ya, jadi gunakan aja TNS ping gini ya. Ini adalah IP-nya, portnya, slash nama database name-nya. Juga mendukung penamaan lokal dan direktori ya. Kita bisa lihat saja dengan menggunakan TNS ping. Ini exit TNS ping, misalnya di komputer server ya, 14151, portnya 1521 ya, ORCL. Nah ini hidup ya, oke ya. Tapi kalau misalnya di komputer saya sendiri ini localhost, ya, localhost ini gimana? Nah, karena tadi ini ya tidak, TNS ping itu hanya menguji konektivitas tanpa memeriksa service ya, ini diinfokan oke ya. Mengapa kok 0 milisecond? Karena di komputer saya sendiri cepat. Kalau yang di komputer lain ya ini ada jeda ya, karena harus keluar dulu. Ya, ini juga mendukung dari penamaan local naming ya, ORCL gini. Nah, ini terlihat dia menuju ke host mana? Nah, host ini. Dia punya dua address. Dia di komputer saya, ya ini komputer saya Win sekian ini. Kemudian berikutnya ada di komputer server 13151. Oke, itu berarti kita sudah belajar untuk mengkonfigurasi dari listener dan service name dengan menggunakan Net Manager.